Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Bang Arkas. Baiklah teman-teman, pada hari ini Bang Arkas memberikan penjelasan tentang bagaimana kita melihat dan membaca yang namanya sumber traffic YouTube, teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita masuk di Mozilla kita, teman-teman, atau di Chrome-nya, teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman masuk di YouTube studionya, teman-teman, di studio YouTube ya, .com. Dan setelah masuk, teman-teman langsung saja masuk di analisis. Nah, kemudian mengarah ke konten. Nah, di konten ini teman-teman scroll ke bawah. Di sini akan ada yang namanya nah, ini cara penonton menemukan video Anda. Nah, inilah yang dinamakan traffic, teman-teman, yaitu video kita itu berasal dari mana, seperti itu. Melengketnya itu di mana, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya, ada 4 secara garis besar, yaitu ada eksternal, kemudian ada penelusuran YouTube, ada rekomendasi video, dan juga playlist. Nah, di bawah sini itu sudah dijabarkan dari beberapa ya, dari 4 ini sudah dijabarkan semua bahwa ada yang namanya rekomendasi video ya, ini adalah traffic yang berasal dari penayangan dari saran yang muncul bersamaan atau setelah video lain. Nah, namun saya tidak ingin menjelaskan di sini karena di sini kan kurang lengkap, teman-teman ya, karena di sini masih ada pilihan lainnya. Jadi kita langsung saja masuk di pilih lainnya untuk melihat semua, teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman pilih, kita akan masuk ke sini. Nah, disinilah tempat kita untuk melihat semua sumber traffic kita secara lengkap, teman-teman. Nah, di sini teman-teman banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman pilih ya. Nah, ini baik teman-teman ingin melihat trafficnya harian, ataukah selama video ini ada. Nah, ini ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan, seperti itu. Nah, diagramnya bisa diagram garis maupun diagram batang, seperti itu, teman-teman. Nah, paling yang mau saya jelaskan di sini adalah tentang penjelasan sumber traffic, teman-teman ya. Nah, di sini saya zoom dulu. Nah, ini kita ingin yang ini, teman-teman ya, yang sumber traffic ini, makanya kita zoom dulu untuk kita fokusnya itu ke sini, teman-teman. Nah, oke, ini sudah cukup besar, teman-teman ya. Nah, di sumber traffic ini kalau teman-teman lihat di sini kan ada beberapa, teman-teman ya. Ada banyak sumber traffic yang muncul. Nah, di sini kita lihat satu-satu dulu, teman-teman ya. Apa sih maksud dari kalau traffic itu berasal dari rekomendasi video? Nah, di sini kita langsung saja arahkan ke yang tanda tanya ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa rekomendasi video ini adalah penayangan dari saran yang muncul bersamaan atau setelah video lain. Jadi contohnya itu, teman-teman, di rekomendasi video ini adalah pada saat misalnya teman-teman menonton satu channel ya, satu channel misalnya kayak si A ini lagi menonton video tentang, misalnya kontennya teman-teman ini game Mobile Legends, teman-teman ya. Nah, tentang game Mobile Legends, terus si A ini menonton video tentang game Mobile Legends. Nah, bisa jadi nantinya di samping itu pada saat orang nonton itu kan ada di samping, teman-teman ya. Kalau di laptop itu kan di samping. Nah, kalau di HP itu kan di bawah ya. Di bawah itu ada rekomendasi-rekomendasi video. Nah, itulah dari situlah traffic rekomendasi video yang dimaksud, teman-teman. Jadi pada saat orang menonton tadi itu yang si A nonton Mobile Legends, video Mobile Legends. Nah, karena teman-teman juga adalah uh, channel yang channel yang memperlihatkan tentang video game, video Mobile Legends, maka yang muncul juga nantinya di situ. Karena teman-teman juga membuat video tentang Mobile Legends, maka di bawah atau di samping ketika pakai laptop, di bawah ketika pakai HP itu, di situ secara otomatis ketika semuanya benar, kata kunci dan sebagainya, itu SEO-nya teman-teman benar. Nah, di situ akan muncul videonya teman-teman, itu akan muncul. Nah, itulah dikatakan sebagai rekomendasi. Rekomendasi video yang dimana YouTube langsung merekomendasikan videonya teman-teman kepada si penonton A tadi ini yang menonton video orang lain. Kemudian di situ teman-teman juga disarankan videonya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini ada fitur jelajah ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca langsung penjelasannya. Jadi fitur jelajah itu adalah traffic dari halaman beranda atau layar utama. Feed
subscription dan fitur akses lainnya. Jadi fitur jelajah ini teman-teman, dia itu muncul, videonya teman-teman itu muncul di halaman beranda. Biasa kan kalau teman-teman eh, buka YouTube, ya yang pertama itu teman-teman buka YouTube itu kan ada beberapa video yang disarankan sama YouTube. Nah itu namanya kan beranda YouTube teman-teman ya. Nah jadi di situ ada videonya teman-teman, makanya itu dia berasal dari yang namanya fitur jelajah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ada yang namanya langsung atau tidak diketahui. Nah, traffic ini adalah traffic dari entry URL langsung, bookmark, dan aplikasi tak dikenal. Jadi, langsung atau tidak langsung ini teman-teman, biasakan di YouTube itu kan kita punya URL ya teman-teman. Ini kan URL ya. Misalnya teman-teman buka videonya, kemudian ada di atas itu kan namanya URL teman-teman ya. Nah, itu kan biasa kita sebar kemana-mana. Nah, itulah yang menjadi dia masuk ke sini teman-teman. Baik itu langsung maupun tidak diketahui seperti itu. Nah, biasalah banyak kemudian orang-orang mengatakan ketika ini yang banyak, nah ini dia main curang nih katanya seperti itu karena sumber trafficnya itu tidak diketahui seperti itu. Nah, kalau langsung kan itu enak ya teman-teman, langsung bawa, oh dia langsung ke WhatsApp, oh langsung ke Telegram. Nah, yang tidak diketahui inilah yang bahaya seperti itu. Tapi apakah ini baik atau tidak itu masih menjadi sebuah pendiskusian teman-teman, masih bisa dianalisis karena tidak semua teman-teman ya, karena memang ada beberapa uh, entry URL langsung itu yang di YouTube itu nggak bisa baca kemana gitu, dari mana berasalnya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah terkait itu ya, yang mana kemudian baik di sini dan mana yang buruk. Nah, itu mungkin dipilih selanjutnya ya, saya jelaskan supaya video ini nggak panjang. Jadi di sini saya cuma menjelaskan dulu maksud dari semua sumber traffic yang ada teman-teman ya, supaya teman-teman bisa paham bahwa oh video saya itu ternyata dari sini tuh ya, tiba-tiba kok ini yang banyak seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya penelusuran YouTube. Jadi, istilah penelusuran yang digunakan penonton di YouTube untuk menemukan konten Anda. Nah, jadi penelusuran YouTube ini adalah pada saat misalnya kita masuk ke YouTube dan mencari sebuah konten ya tentang misalnya kayak kita ingin cari cara membuat nasi goreng misalnya. Nah, di situ kan muncul beberapa channel nasi goreng. Nah, ternyata channelnya teman-teman juga muncul di situ sebagai pembuat konten cara membuat nasi goreng. Jadi ini yang dimaksud bahwa sumber trafficnya itu berasal dari penelusuran YouTube, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya halaman channel. Jadi traffic dari halaman channel YouTube Anda, halaman channel YouTube lainnya, atau halaman channel topik. Nah, jadi traffic ini itu berasal dari halaman channel YouTube kita, teman-teman ya. Begitupun dengan halaman channel YouTube lainnya, berasal dari situ, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut kepada fitur YouTube lainnya. Nah, fitur YouTube lainnya ini traffic dari dalam YouTube yang tidak termasuk dalam kategori lainnya, seperti penayangan dari promosi partner atau dashboard. Nah, jadi traffic yang berasal dari fitur YouTube lainnya ini adalah traffic yang dari dalam YouTube teman-teman ya, yang tidak termasuk dalam kategori lainnya. Nah, ini yang dimaksud bahwa lainnya itu adalah kayak seperti penayangan dari promosi partner atau dashboard begitu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya playlist. Nah, ini sudah juga saya jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman ya, cara membuat playlist dan keuntungannya apa. Nah, jadi pada saat teman-teman buat playlist dan di situ ada di situ kan tersusun rapi teman-teman ya, karena teman-teman buatkan dia playlist dan ketika orang menyukai videonya teman-teman, maka semua video yang ada di playlist itu kan bisa jadi ditonton semua karena memang terkait dengan apa yang mereka suka. Nah, dari situlah nanti YouTube akan mencatat bahwa oh ternyata video ini tuh berasal dari playlist yang dilihat seperti itu. Kan ada beberapa video misalnya kayak dia cuma melihat satu video dulu yang didapatkan dari halaman channel misalnya, kemudian dia ingin melihat yang lainnya dan dia masuk itu ke dalam playlist bahwa saya langsung aja deh ke sini putar semua misalnya. Nah, maka yang lainnya yang 9 tadi itu dia akan masuk kepada sumber traffic playlist. Nah, kita lanjut di sini ada yang namanya notifikasi. Nah, kita lihat penayangan dari notifikasi dan email yang dikirimkan kepada subscriber. Nah, jadi notifikasi ini itu YouTube
memberikan notifikasi dan email kepada subscriber teman-teman. Nah, makanya ketika dia klik dan dia melihat, maka dia akan tercatat sebagai sumber traffic yang berasal dari notifikasi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya eksternal. Nah, eksternal ini traffic dari situs web dan aplikasi yang menyematkan video atau tertaut ke video Anda di YouTube. Sebelum tanggal Juni 1, 2015, perhitungan tidak menyertakan traffic dari sematan dan aplikasi. Nah, jadi teman-teman ya, banyak kemudian orang mengatakan apakah kemudian sumber traffic yang berasal dari eksternal itu aman atau tidak. Nah, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya teman-teman ya, terkait ini teman-teman. Karena ini perlu untuk teman-teman ketahui. Jadi, ketika teman-teman sudah mendapati video ini, sudah memahami semua yang saya jelaskan tentang ini, silakan teman-teman lihat nanti video selanjutnya yang menjelaskan tentang yang mana sih sumber traffic yang tidak aman untuk supaya channel kita itu, apalagi yang baru teman-teman ya, supaya channelnya teman-teman itu bisa dimonetize seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya juga iklan YouTube. Nah, iklan YouTube ini adalah pemutaran iklan yang memenuhi syarat sebagai penayangan seperti itu. Terus ada yang namanya kartu video dan anotasi. Traffic yang berasal dari anotasi, kartu atau konten yang ditampilkan di dalam video lain. Nah, jadi ini kan kartu video teman-teman kan yang ada itu pada saat kita upload video dan di situ ada kartu. Nah, seperti itu teman-teman. Saat akhir video, di situ muncullah rekomendasi videonya kita yang ada 2 misalnya atau 1, dan mereka klik. Nah, itu akan masuk ke situ teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya halaman hashtag, traffic dari halaman hashtag. Jadi, biasa itu kan kalau hashtag, kemudian kita juga pakai hashtag-hashtag yang kemudian lagi viral, lagi banyak yang cari, misalnya teman-teman. Nah, video kita bisa saja muncul di halaman hashtag juga seperti itu. Makanya dikatakan bahwa trafficnya itu berasal dari halaman hashtag. Jadi, video kita itu bisa muncul ke orang lain itu gara-gara hashtag, seperti itu. Nah, halaman playlist. Nah, di halaman playlist ini seperti yang tadi teman-teman ya, bahwa playlist kita itu di situ ada beberapa video dan orang tonton di situ cuma berasal dari satu video yang tadi dilihat, dan dia bisa diantar kepada yang namanya halaman playlist. Dan di situ bisa tertambah seperti ini ada 6. Nah, coba kita ke atas dulu teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat secara singkat saja ini tentang total traffic saya itu sudah ada 51.000 tayangan teman-teman ya. Dan penayangannya itu sudah ada 18.000 dan waktu tontonnya itu sudah ada 4.800. Jadi yang seperti yang teman-teman ketahui ya, jadi channel ini kan sudah monetize teman-teman ya. Jadi di tanggal berapa kemarin, tanggal 10 kalau nggak salah itu, kalau ya tanggal 10 itu channel saya sudah dimonetize teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini mulai di tanggal, nah ini tanggal 9. Nah, di tanggal 10 ini sudah monetize. Nah, ini sudah mulai berpenghasilan teman-teman. Jadi ke belakang ya. Nah, jadi dengan melihat tadi analisis di sini yang ini ya, artinya sumber traffic ini yang saya punya ini aman teman-teman, karena buktinya sudah dimonetize channel YouTube saya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Bang Arkas berikan pada hari ini terkait tentang pengetahuan kita seputar sumber traffic. Jadi untuk penjelasan sumber traffic selanjutnya silakan tonton saja video selanjutnya teman-teman ya. Makanya jangan lupa di subscribe, di like, dan di share teman-teman ketika video ini bermanfaat, agar nantinya ketika saya upload video terbaru itu akan muncul di notifikasi gadgetnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.